Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bos Kecil 14. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat walafiat. Nah, alhamdulillah ketemu lagi di hari Kamis sore hari ya, yang seperti saya bilang kita akan bahas bola. Jadi sesuai dengan tagline, yaitu tagline-nya apa? Ya, full time bareng bahas bola. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan apa saja yang saya akan memberikan informasinya, ada hasil pertandingan dari La Liga dan Liga Champion. Oke. Ya, saya Bos Kecil, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, sebelum mulai pembahasannya silakan mau bikin teh, mungkin kopi, atau mau minum dulu, atau mau nyiapin cemilan, silakan, karena insya Allah kita akan sampai lama nih pembahasannya. Karena kemarin juga ada yang minta di kolom komentar saya untuk ngebahas La Liga. Siap, insya Allah saya akan bahas. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang kemarin sudah nonton live TikTok dari Bos Kecil 14. Oke, sebentar saya minum dulu, dan silakan kalian beli cemilan, siapin cemilan, bikin minuman. Oke, saya minum dulu sebentar. Oke, sudah minum ya. Dari yang pertama yang saya akan bahas yaitu La Liga pekan ke-9. Pekan ke-9 ini adalah pekan dimana yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi klasemennya juga naik turun. Ada yang kegeser, ada yang harus digeser, ada yang tetap, dan ada yang stay. Itu dia. Nah, yang pertama saya akan memberikan informasi tentang Real Oviedo dan versus Espanyol. Nah, pertandingan ini adalah pertandingan di pekan ke-9 di mana Espanyol membuktikan kalau dia ada di papan tengah itu layak. Untuk Espanyol menang 2-0 dengan skor yang sangat meyakinkan, bermain di kandang lawan, tim tamu unggul 2-0. Wah, keren. Kita lanjut dengan Sevilla versus Mallorca. Ada apa ini? Sevilla setelah mengalahkan raksasa waktu kemarin ya. Sebentar. Bentar. Ya, setelah kemarin mengalahkan tim raksasa, dan Sevilla harus mengakui keunggulan dari tim tamu yaitu Real Mallorca. Wah, kenapa? Di pertandingan ini Sevilla bermain di kandang dan harus kalah. Aduh, dengan skor yang sangat telak yaitu 3-1. Oh. Kita lanjut ke Persib. Kita lanjut ke Barcelona versus Girona. Meskipun bermain di kandang sendiri, Barcelona harus berjibaku dan susah payah gitu. Aduh. Meskipun menang 2-1 harus bersusah payah. Zul, sudah sah pelatih baru Indonesia asal marga? Nanti saya akan bahas. Kita tunggu. Kita lanjut ya. Ada Villarreal versus Real Betis dengan skor imbang 2-2. 4 gol yang sangat mengesankan. Ini adalah pertandingan yang menurut saya kalau kalian nonton di salah satu platform aplikasi ya itu keren sih. Mainnya mantap gitu. Nah, kita lanjut ya. Atletico Madrid versus Osasuna. Meskipun dia bermain di kandang sendiri, untuk menang saja sulit sekali. Ada apa dengan Atletico Madrid, tapi menang 1-0. Yang kemarin baru saja digasak oleh Arsenal di Liga Champion. Kita lanjut ke RC versus Bilbao. Skor kacamata menjadi penutup pertandingan di Stadion LC 0-0. Kita lanjut ke Celta Vigo versus Real Sociedad. Meskipun bermain dengan 10 orang, Real Sociedad tidak mampu memberikan kemenangan di kandang lawan dengan skor 1-1.
Nah, kita lanjut ke Levante Rayo Vallecano. Skor 3-0 untuk Rayo Vallecano. Itu keren banget, Rayo Vallecano bermain di kandangnya Levante. Skor itu meyakinkan sekali loh, 3-0 gitu. Dan ada pertandingan yang kemarin di hari Senin dini hari ya, Minggu kalau nggak Senin dini hari, Getafe versus Real Madrid menang tipis. Real Madrid menjaga asa dengan skor 1-0. Dan di sini perebutan tahta juara di pekan 9 ini sangat seru ya. Alaves dan Valencia ditutup dengan skor yang full time sama-sama 0-0. Itu dia. Itu pertandingan yang sangat luar biasa di La Liga. Nah, untuk statistik untuk top skor dan top asisnya, Kylian Mbappe membuktikan kalau dia adalah penyerang yang harus diwaspadai dengan top skor 10 gol. Nah, beda 1 gol dengan Erling Haaland nih. Apakah LP Cici dia terima? Nanti kita lihat, oke? Di akhir pertandingan. Di urutan kedua ada Julian Alvarez. Di ketiga ada Eta Ayong dari Levante. Ini adalah penyerang-penyerang yang keren dan cakep banget. Tuh. Untuk top asisnya masih dipegang oleh pemain Getafe, Luis Milla. Nah, kalau kalian tahu Luis Milla, dia adalah, ayo tebak adalah siapa? Ya, betul. Anak dari Luis Milla itu sendiri sih, emang bener. Di kedua ada Arda Güler menunjukkan tajinya setelah dilatih oleh Xabi Alonso Real Madrid. Arda Güler ini sering bermain gitu. Dan ke posisi kedua itu diduduki dengan Lamine Yamal gitu. Kita lanjut ya. Itu dia, dan papan klasemen. Nah, klasemen ini sih yang sangat dibilang benar-benar top Big Four itu benar-benar poinnya itu kejar-kejaran tuh keren banget sih memang. Nah, kita lihat ding 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 ding. Oke. Madrid masih memimpin klasemen dengan 24 poin, disusul dengan Barcelona 22 poin, dan Villarreal di peringkat ketiga dengan 17 poin, disusul lagi dengan ATM atau Atletico Madrid di posisi keempat. Dan posisi 5 sampai dengan 8 ada Betis, Espanyol, Elche, dan Bilbao. Di 9 sampai dengan 12 ada Sevilla, Alaves, Rayo Vallecano, dan Getafe. Dan di 13 sampai dengan 15 ada Osasuna, Valencia, dan Levante. Dan ini dia di zona-zona ngeri. Ya, zona-zona ngeri itu zona-zona mau degradasi ya. Ada Celta Vigo, Real Sociedad, Real Oviedo, dan Girona. Why dengan Girona? Setelah menjadi tim underdog yang sangat keren, bahkan dibilang keren ya, memang keren, bahkan ada di posisi 10 besar waktu kemarin. Ini ada apa? Ada apa ini Girona gitu. Girona, ada apa Girona? Ya, itu dia. Inilah pertandingan-pertandingan La Liga yang disiarkan langsung gitu. Oke, itu tadi dari La Liga. Kita beralih ke Liga Champions sebelum kita bahas bola yang lainnya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk kalian. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan nonton Bos Kecil 14. Semoga live-nya ini menjadikan inspirasi kalian semua, menambah wawasan tentunya untuk sepak bola, dan pastikan kalian menonton video-video yang diupload oleh Bos Kecil 14. Oke? Kita lanjut. Kita geser ke Liga Champion. Ya, mungkin ada pemain, ada yang ditunggu-tunggu, ada yang ada yang tim favoritnya gitu kan. Ini adalah pertandingan-pertandingan yang sangat seru loh gitu. Kita buka dengan Barcelona Olympiakos. Wow, menang setengah lusin gol Barcelona versus Olympiakos. Gus Hiddink menurutku cocok buat ngelatih timnas mantan pelatih Australia. Ya, kita bahas nanti Bang Randy. Salam hangat untuk Bang Randy. Lanjut kita ke Khairat Pavos 0-0. Newcastle Benfica menang telak 3-0. PSV versus Napoli 6-2. Leverkusen versus PSG. PSG masih belum kalah nih, gila nih. Ya udah sih kemarin, cuman maksudnya tuh dia kalau di Liga Champions tuh menangnya banyak lah. 7-2 Union Saint Gilles
Inter 4-0 menang Inter. Nah, ini ada Dortmund versus Copenhagen, ada 4-2. Villarreal Manchester City 2-0. Arsenal versus ATM. Nah, Arsenal ATM ini seru juga sih. Cuman ATM-nya dibantai 4-0. Bilbao Karabakh 3-1. Galatasaray Bodo Glimt 3-1. Chelsea menunjukkan tajinya dengan 5-1 membantai Ajax Amsterdam. Partai yang sangat seru, Madrid versus Juventus. Madrid menang 1-0. Sporting versus Marseille 2-1. Monaco versus Tottenham 0-0. Atlanta Slavia Praha 0-0. Dan ini kebangkitan dari Liverpool. Eintracht Frankfurt dibantai 5-1. Ini adalah kebangkitan di mana pertandingan kelima ini 4 kali kalah. Why dengan Liverpool? Tapi semalam dia menggasak. Dini hari tadi sih menang 5-1. Gokil. Dan Bayern Munchen tanpa perlawanan dari Club Brugge 4-0. Itu sudah saya bahas tuntas semuanya. Dan untuk saat ini masih dipegang oleh top skornya oleh siapa? Yaps, betul sekali, Mbappe dan Harry Kane sama-sama 5 gol, disusul dengan Anthony Gordon 4. Ini dia sih nggak tahu ya, apa memang kalau di Champions tuh Haaland tuh belum kelihatan gitu loh. Tapi kalau di liganya sendiri, Haaland tuh keren banget gitu. Ini aja sih. Nah, kalau untuk assist ya, Hakimi 3. Dan kalian kalau masih ingat dengan Aubameyang, dia 3 juga. Dia di Marseille ya sekarang. Nah, kalau menurut saya sih ini apa ya, titik baliknya Aubameyang sih gitu. Di Marseille itu main terus. Liga Champion ini menarik ya. Tim-tim besar juga masih tanpa hambatan gitu. Keren sih, keren. Ya, untuk klasemen mungkin ada yang pengen tahu kan Bang klasemennya ya. Klasemennya masih dipegang oleh PSG, Bayern Munchen, Inter, Arsenal dan Real Madrid ya. Real Madrid tanpa kekalahan, tanpa seri, dibabat habis 3-3-nya menang. Disusul dengan Dortmund, City, Newcastle dan Barcelona. Itu sih. Nah, ya setelah ini saya akan bahas El Clasico di tanggal 26 nanti. Damn, itu sih keren banget, harus dibahas. Tapi setelah Champion ini. Oke Bang, terima kasih untuk yang komentar, saya akan bahas. Terima kasih. Sebentar. Oke, nah klasemen ini menunjukkan kalau tim besar ini masih, apalagi Madrid ya, masih DNA-nya sih. Masih DNA-nya gitu. Iya. Itu dia. Ya, ini adalah perebutan juga kan. Kalau misalkan Madrid menang, dia masih memimpin klasemen. Karena bedanya 2 poin. Bedanya 2 poin. Kalau ini menang 5 jadinya. Tapi kalau kalah, Barcelona menang bisa naik gitu. Oke. Saya akan memberikan informasinya. Nah, itu tadi yang dari saya informasikan yang di Liga Champion, La Liganya. Saatnya kita bahas yang lain. Oke, terima kasih banyak yang sudah bergabung di sore ini. Terima kasih banyak, dan cuacanya mendung. Hati-hati di jalan bagi yang ingin pulang. Hati di jalan, semoga sehat walafiat sampai tujuan. Dan kita langsung bahas El Clasico tanggal 26 Das. Ya, El Clasico resmi di tanggal 26 nanti di jam 22 lah. 22, oke. Lanesra. Wah, info dicari lawan sepadan buat King Arsenal. Keren banget. Pim, Verbeek atau dia? Wah. Kita bahas satu dulu, El Clasico dulu, oke? El Clasico resmi nanti akan main di tanggal 26 di jam 10 itu. Nah, pertandingan ini menentukan siapa yang akan di peringkat pertama dan peringkat kedua. Jelas kalau untuk UCL semuanya masih ada di garisnya. Dalam arti garisnya tuh masih terus menang. Barcelona baru saja menelan pil pahit yang lawan Sevilla kalah. Madrid
walaupun apa ya, menangnya nggak terlalu banyak tapi selalu 3 poin. Nah ini nih yang pakai keren banget ini, jadi menunjukkan apakah ini adalah benar-benar ujian untuk Xabi Alonso yang menangani Real Madrid, karena tim bersarya ini akan dihadapi nih lawan Barcelona dengan on fire Mbappe ya, 10 gol loh, gila keren banget tuh, 10 gol udah. Ini pemainnya akan diturunkan sesuai dengan yang ada, karena cederanya belum ada nih. Cederanya ya walaupun ada, tapi tim cadangannya bagus-bagus loh Madrid dan Barcelona ini. Nah ini wajib ditonton nih, nanti kita bahas setelah tontonan itu gitu. Kalau untuk dilihat dari beberapa pertandingan ya, dari segi di Liga Champions maupun di La Liga, Madrid dan Barcelona ini konsisten. Jadi kalau menurut saya imbang kali ya, 2-2 mungkin. 2-2 bisa lah, 2-2. Itulah 2-2 mungkin. Ya semoga ya mungkin ya, kalau dilihat keunggulannya sih Madrid main di mana ya? Main di kandang sendiri nih kalau nggak salah nih, udah Santiago Bernabeu. Jadi ini saya rasa apa ya, seri sih ya, bener sih seri sih, nggak ada yang menang atau kalah sih gitu ya. Pastikan kalian tonton, jadi nanti pas hari Senin kita bahasnya bareng-bareng sore ya, insyaallah. Kita lanjut ya, kita lanjut ke Lanesra ini. Tadi dia ngomong info dicari lawan sepadan buat King Arsenal ya. Arsenal lagi di jalurnya, apakah dia konsisten? Karena 3 tahun terakhir yang saya lihat ini, dia itu pemain kuncinya didera dengan cedera. Apakah ini akan berlanjut konsisten, atau dengan dideranya cedera nanti ya, semoga nggak ada yang cedera. Kalau ada yang cedera, itu goyah itu biasanya. Ini tuh Arsenal ini kayak yang Liga 1-nya Borneo. Maaf ya, bukan bandingin, tapi memang Borneo itu tahun kemarin sama tuh, beberapa tahun kemarin konsisten banget dari awal-awal, tapi di tengah-tengah cuman kendor gitu ya. Mudah-mudahan Arsenal enggak, Borneo pun juga enggak gitu. Arsenal pas sudah ketemu mungkin dengan kehadiran striker Aguero ini on fire ya. Kemarin dia ngolin 2, keren. Apalagi kemarin lawan ATM 4-0 loh. Kita lanjut ke Bang Randy 23, Pim Verbeek atau dia. Rumor-rumor yang beredar ini sangat kencang banget, tapi yang lebih kencang kemarin Van Gaal. Tapi kita lihat nih pelatih timnasnya siapa gitu. Terus ada lagi ya. Nah, MU setara tim apa di Indo? Wah, MU itu ada di peringkat 9. Kalau sekarang yang lagi bangkit itu Persita. Namun bedanya Persita itu di peringkat 2. Sama, dia berdatangan pemain-pemain baru. Dan dia ada langsung masuk ke peringkat 2 dengan pelatih barunya juga. Tapi jadi gini, Borneo itu pelatihnya mantan pelatih Persita mantan pelatih Persija. Di awal-awal terseok-seok juga sama, tapi kalau sekarang udah mulai di peringkat 2. Nah, MU lagi bangkit kan. Kemarin apalagi ngalahin Liverpool 2-1. Jadi zero to hero katanya gitu. Maguire golin itu Mas Jeki. Philip Trauser mantan pelatih timnas Jepang, emang menarik. Jadi saya tuh yang agak sedikit males tuh ya, bukan males ya, gimana yang ngomong ya, kalau mengenai timnas ya. Kirain kemarin katanya cocok pelatih Belanda, sekarang pindah lagi ya gitu ya. Udahlah gitu-gitu. Ya sekarang kita ini udah gugur, udah gagal. Jadi kan mulai dari awal nih. Tapi nggak ada yang namanya proses, karena pemain diasporanya masih ada banyak nih.
semoga nanti kita benar-benar ikuti Piala Asia lah. Piala Asia dulu deh ngikutin. Itu sih, Olimpiade juga. Nah, selanjutnya 2 persiapan itu udah benar-benar matang, 2030-nya ya mudah-mudahan masuk sih. Cuman kan kemarin banyak yang emang kita belum layak ya. Padahal tinggal 180 menit. Ya kalau diingat-ingat ya sedih juga sih Mas Randy ya. Sedih juga gitu. Tapi kandidatnya banyak banget sih kandidatnya. Ya, kita lihat siapa. Apakah Bapak Erick Thohir ini sudah punya nama? Yang penting jangan ngikutin lah, jangan ngikutin siapa inilah itulah, udah nggak usah. JK ex pelatih Irak udah paling top bagus kalau dilihat dari itu. Cuman kalau yang saat ini lagi apa ya, lagi nggak megang sih ya banyak ya. Mudah-mudahan aja kita satu nama biar gitu keren gitu kan. Wah seru tuh kan dibahas. Kemarin pas rumor santernya Van Gaal tuh seru juga tuh ya kan. Cuman kan kita nggak tahu ntar. Oh ya, sedikit info kalau kalian kemarin nonton usia yang Piala Dunia yang di Chili itu under 21 ya kalau nggak salah. Itu dia Maroko. Kalau nonton Maroko strikernya keren banget tuh, Zabiri namanya. Zabiri ya kalau nggak salah Zabiri. Keren banget mainnya, asli cakep, mantep gitu. Nggak berharap Luis Van Gaal sih, udah tua juga. Iya, Mas Randy sama Bang Ari ya, Mas Ari. Ya kalau dibilang kita nggak berharap ya, iya pengennya tuh yang kayak ini loh. Kayak apa tuh namanya, kayak Gattuso. Kan Itali tuh kemarin kan lagi terseok-seok kan. Terseok-seok banget. Nah, Gattuso datang dah tuh kan. 4 pertandingan yang mau sisa ini nanti lawan Norway doang tuh. Lawan Norway. Dibabat habis sampai menang. Dia benar-benar sampai ada tuh yang namanya siapa, Esposito atau siapa sininya tuh dipukul sama Gattuso. Ya tahu sendiri kan Gattuso ya, itu harusnya yang begitu tuh, keren tuh ya kan. Berarti FIFA Matchday nanti belum ada pelatih ya. Ya kalau dalam waktu dekat kita sudah punya bisa, tapi kalau belum ya belum bisa juga. Kalau mau pelatih top ambil Jurgen Klopp. Nah mumpung lagi nggak melatih klub, betul. Tapi duitnya, bayarannya. Mas Randy, Gattuso bikin mental pemain Spartan. Iya, wah gokil. Coba deh lihat. Itali tuh pokoknya 5 pertandingan. Pas Gattuso datang, 4 pertandingan tuh menang terus. Gokil tuh Gattuso tuh, gokil banget ya. Emang pelatih-pelatih yang nggak bisa digoyang gitu, maksudnya nggak ngikutin yang lain. Yang penting dia gaya pelatihnya punya sendiri gitu. Nah kalau Mas Ari sih, kalau Jurgen Klopp ya nggak tahu bayarannya sih. Tapi kalau kita mampu ya mampu sih, insya Allah ya bayar sih. Bisa punya lah insya Allah gitu. Punya lah, bayar itu punya. Siapa yang nggak kenal Gattuso, preman Tanah Abang sih. Iya, apalagi kalau nonton MU lawan AC Milan waktu itu ya, keren banget emang. Cuman dia ciutnya sama Maldini. Itu kalau kalian nonton lagi lawan itu tuh kan dia mau marah tuh. Nah Maldini datang digini lah, diomongin gitu, udah langsung jalan cuk gitu ya, keren sih. Nah nanti kalau misalkan ya, kalau pelatih Indonesia sendiri sih banyak yang pelatih nganggur ya salah satunya itu. Kalau kita mau tim yang pelatih punya nama bagus ya kan ada bayarannya kan, apakah sanggup apa enggak sih itu. Cuma kalau ngomongin timnas tuh gak ada habis-habisnya gitu kan. Apalagi nih isunya juga EXO banyak yang diganti kan gitu. Ya seru sih gitu. Luis Milla masih cocok gak sih? Masih gitu. Masih. Kalau untuk under bagus juga tuh. Under gitu. Menurut saya udah bagus lagi. Jadi kita udah punya benar-benar
apa ya, kerangka yang dari undernya itu. Iya, makanya kalau kita punya kayak Gattuso ya, mentalnya itu enak. Sebenarnya kita juga punya, maksudnya kalau main yang agak ganasan tuh kayak Hafner tuh kalau main kan ganas tuh ya. Ganas dalam artian Spartan gitu, bagus gitu. Nah, kalau pelatih dari sekian banyak nama ya, kemarin yang saya sebutin ya kan. Ada mantan pelatih Irak, terus Uzbekistan. Itu tuh bagus-bagus ya. Terus adanya pelatih Jepang masuk radar. Belanda lagi. Banyak juga yang nyaranin yang buat asistennya tuh si Pastor gitu. Ya kalau kita ikutin dan kita punya nama yang bagus ya enak. Dan kalau untuk under ya Coach Nova juga masih bagus banget malahan gitu kan. Nanti kalau misalkan dia megang terus bisa lah berkembang gitu kan. Kita ini udah kelihatan loh undernya kemarin agak terseok-seok lagi lawan India. 2 pertandingan kita kalau dihitung-hitung agregat kalah kan gitu. Ya pelatih yang nganggur banyak loh. Kalau saya sih pengen nih yang agak kerasan aja lah. Jadi wah, benar-benar keras gitu kan. Kalau rumornya banyak banget, rumornya kemarin di media-media banyak, sekarang udah mulai bermunculan lagi kan. Terus juga banyak yang minta kembali lagi STY. Udahlah, kalau STY kan udah pernah tuh, kita coba cari yang lain dulu lah gitu. Kalau yang lainnya cocok kan enak tuh. Ya kayak pokoknya ini kalau kayak Gattuso seru. Apa-apa Wenger kali kita suruh ngelatih. Kan? Ferguson ya, walaupun pensiun udah jaga pegang timnas nih biar keren gitu. Banyak sih pelatih nganggur yang bagus-bagus nih, kita cek dulu. Banyak banget kan. Banyak banget loh, ada Jose Mourinho, Xavi Hernandez, ada Solskjaer, Thiago Motta, Steven Gerrard, ada Nuno Espirito Santo, Erik ten Hag, tuh banyak banget tuh nganggur. Terus ada juga yang ini, tahu nggak pelatih Chelsea dulu? Itu dia ngelatih Swedia loh sekarang. Baru ketok udah oke. Swedia juga udah mulai merekrut pelatih. Tinggal kita nih, lagi nunggu juga saya. Siapa nih kira-kira ya kan ngelatih, siapa nih pelatih timnas Indonesia ya kan. Kalau ngikutin pundit-pundit udahlah gitu. Lamine Yamal, halo apa kabar? Tadi sudah saya bahas La Liga. Persib Day ya, ntar malam ya Persib. Bener ya, ntar malam ya, apa 6:30? Persib ya, AFC. Lawannya apa? Selangor. Asia ya? Ya kan AFC kan? Iya Mas Septo, lawannya itu ya, Selangor ya. Seru nih. Ya bagus kok. Selangor main di kandang sendiri kan. Persib lagi coba naikin rank Liga Indo, bisa dibilang. Tapi kemarin ada yang di-ban tuh Mas Jeki yang Tom Haye mainnya bagus banget, emang bagus mainnya. Keren banget emang mainnya. Akhirnya dia dapat man of the match kan tuh di pertandingan dia Persib yang dia menang. Uli Sterling, mantan pelatih Korsel, bukan Korut. Kalau misalkan Korut Kim Jong Un. Ya,
Ya Tomayo ya paling sedih karena dia kan kerangka di mana kerangka diaspora ya, diaspora awal. Ya mau gimana ya, ya ya semoga nggak ini aja sih, semoga baik-baik aja sih, itu aja sih. Nanti disiarkan di TV swasta ya Persib. Insya Allah tuh jam 19.15. Ya 19.30 lah ngomong-ngomongnya. Tuh. Seru-seru itu pertandingan. Nah, kalau dari apa ya, dari pertandingan yang udah dijalanin Persib Bandung ini untuk apa ya, untuk di Asianya lagi bagus juga sih, Bang, Klopp Dortmund atau Klopp Ipul? Ya kan Dortmund dulu mantannya, Ipul mantannya juga. Dia lagi nganggur itu. Ya Persib Bandung, bahas sedikit ya, Persib Bandung juga berjibaku di Piala Asia ya, AFC betul ya. Itu juga lagi bagus-bagusnya, dia menang. Cuman apa, kalau misalkan dibilang ini lagi naikin ya memang lagi bagus juga sih. Ya semoga aja mampu berbuat banyak gitu. Nah, saya suka nih begini. Jadi kalau ngebahas yang kita bahas, kita utamakan dulu. Jadi nggak ngebahas yang namanya jadi ngejelek-jelekin ini, saya nggak suka banget itu. Ya, yang ngikutin saya pasti tahu itu, gitu. Jadi kita bahas semua tim Indonesia itu supporternya ayo smart gitu, supaya kedepannya kita menjadi nextnya ya semoga tuan rumah sih, pengen ya tuan rumah Piala Dunia, tapi bersaingnya luar biasa gitu kan. Itu. Nah, kalau mengenai pelatih, ya buat kemajuan Indonesia betul. CV-nya mentereng juga sih, betul. Cuman kan itu dia sih yang tadi saya bilang Mas Randy. Ya, tapi kan yang ini ya, apa yang kalau dibilang dari timnas itu, kalau dilihat CV ya nggak tahu ya ngaruh apa enggak ya. Kalau kemarin dari Patrick Kluivert sendiri kan, itu dari CV-nya juga, coba saya pengen tahu nih, ya CV-nya juga kan belum mentereng banget kan gitu. Ya mungkin nggak dilihat itu juga sih Mas Randy. Ya nggak tahu lah, nanti kita lihat ke depannya. Mas Septo, ya buat kemajuan Indonesia, semoga jadi tim-tim dari Liga Indonesia semoga benar-benar menjadikan tim yang brandnya itu Liga Indonesia udah nggak ada yang namanya maaf ya berantem dan lain-lain lagi, supporternya, pemainnya. Jadi kita udah mulai berkembang lah, min. Tapi ada rumor pelatih Persib juga dilirik ya, Jan Bodak juga dia masuk. Terus pelatih Liga Indonesia ada juga yang masuk. Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Yang gondrong tuh pelatih Dewa itu juga masuk. Nah, yang sering starter Mendoza, tapi kenapa Teja yang stay? Nah, ini pertanyaan yang waktu itu juga ditanyakan. Mungkin ya saya juga nggak tahu ya. Dilihat dari segi ininya kali ya, apa kalau keuangan nggak mungkin, tapi di segi kontrak kali ya. Saya juga nggak tahu kalau Mendoza. Tapi Teja juga bagus kok. Teja juga bagus. Lagi bagus-bagusnya juga kemarin main. Timur Kapaze atau Jesus Casas? Nah, kalau Timur Kapaze atau Jesus Casas, ya kalau memang kita bisa ngerekrut semuanya, alhamdulillah. Dalam arti mungkin satunya buat senior, satunya buat under gitu kan. Karena kalau misalkan under kemarin, ya Pak Indra Safri juga udah sedang berjuang juga gitu sih. Nanti yang megang usia 23 buat SEA Games Indra atau Gerard? Jadi kalau yang usia 23, kalau
usia 23 itu SEA Games itu kita nggak tahu nih. Tapi ada tapinya nih. Antara Gerard dan Indra, harusnya Pak Indra Safri. Nah, Gerard juga bagus, tapi kita lihat nanti nih, karena performanya lagi nggak baik-baik aja kemarin. Itu sih. Paulo Bento bikin Belanda nangis 2010, menurutku pasti sangat menarik. Bisa. Pokoknya semua pelatih bisa, tapi yang rumor yang paling kencang yang kemarin itu saya sebutin tadi tuh. Casas, tadi tuh Kapaze itu, terus aduh, siapa tadi pelatih Jepang, terus pelatih Persib, yang paling lebih santara Van Gaal kemarin gitu. Kalau disuruh milih banyak banget yang nganggur, ya kalau uangnya cukup ya Rijkaard boleh, Klopp boleh tuh, kalau uangnya cukup kita buat bayar. Mungkin regenerasi pemain ya bisa. Ya, SEA Games mah Coach Indra buat di Thailand. Nah, jadi sebelum masuk ke SEA Games itu kita lihat dulu tuh nanti, karena kemarin tuh kurang lagi lawannya uji coba itu kurang menarik nih. Isunya itu digeser. Tapi kalau Pak Indra sih menurut saya enggak, karena undernya bagus loh. Pak Indra tuh pegang pelatih timnas Indonesia yang mentereng Pak Indra Safri. Fix dong, ya enggak? Paulo Bento salah satu opsi menarik, kau lihat Bang CV dia. Kalau tadi kita udah bahas Mas Andi kalau mengenai CV, kemarin kan udah lihat sendiri kan. Coach Patrick Kluivert juga nggak terlalu mentereng, tapi dipilih. Kalau kita lihat CV ya, ini ya nggak tahu nih Pak Erik nih. Mudah-mudahan udah punya satu nama yang benar-benar bisa ngebangkitin timnas Indonesia. Amin. Dewa pemain bintang semua kok kemarin dihajar PSIM. Ini pertanyaan Mas RSTPREDN yang kemarin ditanyain juga, kenapa dengan Dewa. Dan paling kenapa kok malah Persita yang naik gitu kan. Persita lagi main lagi konsisten, bagus ya. Kalau dilihat dari segi PSIM Yogyakarta itu adalah peringkat 3, dimana dia tim debutan yang konsisten banget dari lini per lini, dan dia beli pemain yang benar-benar dibutuhin kayak Hazelta tuh kemarin dia menang lagi golin itu. Nah, ini yang menurut saya, ya saya juga bertanya, kenapa nih Dewa United, ada yang salah apa gitu kan? Salahnya di mana nih? Pemain yang seperti kayak penyerangnya itu untuk golinnya agak sulit sekarang tuh. Kemarin kan dia keren banget, keren lah dia tiki-takanya gitu. Keren dia juga mantan pelatih Portugal Malang melintang, nganggur juga sih dia, opsi murah. Casas murah, kalau untuk ukuran kita ya itu bisa lah, uangnya cukup lah. Casas, Kapasi cukup, Bento cukup. Tapi kalau yang agak tinggian ya kurang cukup ya, kayak Klopp dan lain-lain. Apakah uangnya juga dipengaruh di situ? Itu. Kalau Belanda lagi, kalau emang dia mau ya, pengennya Rijkaard saya. Nah, kalau Van Bommel tuh kan keras juga boleh juga sih. Kalau pilihannya Park Hang-seo Vietnam ya, sama Alexander Polking, mending mana? Hang-seo udah nanganin tim Asia sih. Nah, kalau untuk Polking, Alexander Polking, Polking. Seru sih ya. Cuman kalau bisa jangan Asia lah, gitu kan. Waktu Coach Indra bawa juara lawan Thailand itu Bang, yang pasti lagi kena pukul. Iya nggak tahu yang dipukul siapa ya.
ngandelin Moreira nggak sih? Ya, Persebaya kan? Bukan ngandelin lagi, emang dia doang tuh sama Rivera. Bukan ngandelin lagi, emang dia doang berdua tuh. Kayaknya kalau dia udah buntu susah banget kan. Kalau udah buntu banget gitu. Ya gitulah. Kalau udah buntu banget. Ya semoga sih enggak terlalu buntu banget gitu. Nah Persebaya kemarin juga habis kalah kan. Habis kalah juga 3-1 sama Persija. Itu. Indo lebih cocok tiki taka atau total football bang? Bertahan sama counter attack kayak kita tiki taka. Total football kemarin udah coba kita berantakan, bukan berantakan ya, maksudnya kalah kemarin. Lini pertahanannya agak terlambat ya, cuman kita nggak tahu kan. Bentar ambil minum dulu, maaf. Halo, kenapa? Halo? Iya. Oke, betul. Yuk. Lanjut ya. Maaf, ambil minum dulu. Nah, ini satu kata untuk timnas era Simon. Udah nggak usah lah, nggak usah balik yang kemarin. Udah nggak apa-apa. Hong Myung Bo, opsi menarik juga kalau misalkan ngambil dari Korea lagi selain ST, bisa. Itu bagus. Itu apa ya ngomongnya, kalau tipikal kerasnya hampir sama itu. Angkatan Evan Dimas yang masih bertahan di liga dikit ya bang, dikit banget, bukan dikit, ada tapi malah nggak main loh. Pemain PSBS Biak ada itu, Armain. Nah terus ya bisa dihitung lah. Nah itu tuh saya nggak tahu tuh apa inkonsistennya kurang, berlatihnya kurang, karena kan kalau kata Ronaldo udah dikasih tahu nih cara ngikutinnya, dia bilang ngikutinnya kayak gini, tapi ada selipan kata yang dibilang disiplin, mungkin itunya. Dimas Derajat seangkatan juga, dia masuk juga kok itu. Dia main, cuman jarang main ya. Yang ada semua angkatan ada, cuman jarang main aja gitu. Gak ngerti sih kenapa ya, namanya pelatih ya, pelatihnya masing-masing kan. Namanya masing-masing kan. Itu sih. Kalau untuk apa tuh namanya, kalau untuk kayak konsisten dan kalau nggak konsistennya ya kembali lagi ke permain masing-masing dia kan. Dia konsisten nggak nih gitu. Ya emang dikit sih. Ya emang dibilang dikit ya emang dikit. Itu sih gitu. Beda, Kambuaya itu tipikal pemain tengah. Dia biasanya dipakainya tuh kalau untuk defense. Ya kalau kita main PS lah, kalau central midfielder, CMF atau DMF bisa tuh gitu. Kalau Egy dia menyisir, jadi dia tuh adanya di posisinya tuh RWF atau LWF gitu biasanya. Egy juga pokoknya Dewa ini lagi nggak ketahui kenapa ya. Jadi ada kan satu klub kan sama Egy. Ya semoga masih ini kali, masih jet lag karena kita nggak masuk timnas apa Piala Dunia. Mudah-mudahan nggak sih itu tadi. Kalau bahas Kambuaya dipakai terus di timnas. Siapa pelatihnya dia dipakai, kemana dipakai kan, bagus karena bagus kan. Nah nggak kelihatannya ya Egy aja kemarin itu.
Itu sih Mas RSTPRDN tuh siapa namanya sebenarnya? Jadi saya biar manggil enak. Tuh. Riyandi atau Satria Tama? Tama masih main. Riyandi, Satria Tama masih main. Tama main di Barito. Barito, iya benar Barito. Satria Tama, coba saya takut salah sih. Oh. Persebaya. Klub yang Barito tuh siapa? Masih. Cuman ya kan jangan dipakai mungkin. Ya konsistennya aja sih. Kalau dibilang konsistennya. Tuh. Nah. Itu tadi udah. Oh ya, terima kasih banyak loh untuk semuanya yang sudah bergabung, sudah nanya, sudah bahas bola bareng. Nanti kita bahas-bahas lagi kapan-kapan, insya Allah. Nggak kapan-kapan sih, sore insya Allah setiap sore aja lah, jam 4 lewat, udah nggak ganggu yang lain. Nah nanti apalagi kalau pas bola ya kan, pas pelatih timnas langsung saya bahas gitu. Nanti jangan lupa Persib Bandung lawan Selangor FC jam 19.15 ya. Untuk bobotoh siapkan cemilannya untuk nonton nanti malam gitu. Dan pertandingan ini adalah lanjutan AFC ya. Semoga bisa bawa nama baik Indonesia terus tuh. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah bergabung. Insya Allah kita ketemu lagi next. Kita full time bareng bahas bola. Oke. Terima kasih untuk kalian semuanya udah nyempetin waktunya. Dan saya Bos Kecil 14 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, makasih.